Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Kemarin pas saya lagi mau ambil video Harinya Japanesia, tahu-tahu wireless microphone yang biasa saya pakai nggak nyala. Saya pikir baterainya habis, jadi saya coba cas dulu. Tapi pas udah saya cas, mikrofonnya tetap nggak nyala. Untung saya masih punya mikrofon yang pakai kabel. Jadi sementara saya pakai mikrofon yang ini dulu ya. Tapi gimana sih menurut kalian, bagus suara dari yang wireless atau yang ini? Kalau yang wireless itu memang praktis sih, tapi kalau saya kayaknya lebih suka yang ini. Coba kasih tahu pendapat kalian juga di kolom komentar ya. Terus kemarin saya mengawas ujian JLPT lagi. Seperti biasa saya dapat tugas untuk mengawas para pengawas yang mengawas ujian. Kerjaan jadi pengawas JLPT itu menurut saya lumayan susah loh. Banyak hal yang harus dihafal. Lembar soal dan lembar jawaban harus dibagikan ke peserta ujian seperti apa, harus dikumpulkan seperti apa. Terus kita juga harus periksa muka peserta, sama nggak dengan foto di kartu tanda pengenalnya dan macam-macam. Kadang ada peserta yang foto di KTP dan foto di kartu ujiannya beda. Terus ada juga peserta yang nggak ikuti peraturan. Kalau nggak ikuti peraturan, peserta ini bisa juga loh dilarang ikut ujian. Terus minggu kemarin saya adain acara workshop budaya 3 negara dan pentas seni mahasiswa loh. Isi workshopnya adalah penjelasan budaya dan dari 3 negara, yaitu Jepang, Inggris, dan Tiongkok. Terus di pentas seninya juga ada nyanyian dan tarian dari Jepang, Inggris, dan Tiongkok. Kegiatan ini diikuti sama siswa SMA yang ada di sekitar kampus saya. Terus yang paling seru adalah ada penampilan dari penyanyi Jepang namanya Ryo Nihon Yanagi. Apa kalian ada yang tahu? Mungkin banyak yang belum tahu ya, soalnya Ryo ini termasuk penyanyi baru di Jepang. Kalau kalian penasaran, bisa cek lagu-lagunya di Instagram, TikTok, atau YouTube. Lagunya keren loh. Oke. Itu tadi cerita keseharian saya. Di video kali ini saya mau ngobrolin tentang cobek. Kalau kemarin kan saya pernah ngobrol tentang cebok. Kali ini tentang cobek. Kalau cebok itu kegiatan bersihin bagian sensitif setelah buang air besar atau kecil. Nah, kalau cobek itu adalah alat yang dipakai untuk buat sambal. Mungkin kalau kalian yang pernah atau sedang tinggal di Indonesia pernah lihat ya alat ini ya. Nah, kalau kalian yang tinggal di Jepang gimana? Kalau pergi ke restoran Indonesia, apa pernah lihat cobek? Kalau pernah lihat, tolong ceritain di kolom komentar ya. Sekarang saya kayaknya hampir nggak pernah lagi pakai cobek ya. Tapi kalau istri saya di rumah ya pernah. Tapi kayaknya istri saya juga jarang pakai sih. Saya nggak pernah dengar suara cobek dipukul-pukul gitu. Istri saya kalau buat bumbu untuk masak biasanya pakai blender atau beli bumbu instan. Jadi cobek di rumah saya nganggur terus nih, nggak dipakai. Oh ya, saya ngobrolin tentang cobek ini karena ada penonton video Harinya Japanesia yang tanya ke saya. Dia mau tahu cobek ya. Dia mau tahu tentang penggunaan cobek di Indonesia kayak apa. Pertama saya mau ngomongin namanya dulu ya. Nama untuk alat ini kalau nggak salah ada 2 ya. Ada yang bilang ini dengan kata cobek dan ada juga yang bilang dengan kata ulegan. Tapi kata ulegan juga artinya macam-macam. Ada yang menunjuk sama dengan cobek. Ada juga yang mikir kalau ulegan adalah bagian yang dipakai untuk menumbuknya. Biasanya cobek atau ulegan ini dijual di pasar. Atau ada juga tukang cobek yang jualannya keliling. Nah, tapi sekarang ada juga orang yang jualan cobek lewat toko online. Kemarin saya coba cek di Tokopedia dan saya nemu banyak banget toko online yang jualan cobek. Harganya juga macam-macam ya. Mau cobek yang 10.000 ada,
mau cobek yang 100.000 juga ada, terus yang lebih mahal dari itu juga ada. Pas lagi cari di internet, kayaknya ada juga yang harganya sampai sekitar 700 ribuan. Cobek yang harganya segitu itu ya diameternya 60 cm, terus terbuat dari batu kali. Kali itu artinya sama dengan sungai ya. Harganya itu bisa murah dan bisa mahal tergantung ukuran dan bahannya. Cobek yang paling murah itu cobek yang terbuat dari kayu. Ada yang 10.000, 20.000, tapi ada juga yang harganya lebih dari 100.000. Cobek kayu yang harganya 100 ribuan itu biasanya terbuat dari kayu jati ya. Terus kalau cobek yang dari batu itu, saya juga sebenarnya kurang paham sih. Tapi kalau menurut artikel di internet ada dua jenis cobek, yaitu cobek yang dibuat dari batu kali atau batu yang dari sungai. Terus ada juga cobek yang terbuat dari batu gunung. Harganya sih relatif sama ya. Katanya kalau cobek dari batu kali warnanya hitam, tapi kalau cobek dari batu gunung warnanya itu lebih ke abu-abu. Terus kalau cobek dari batu gunung, pori-porinya lebih kecil dibanding dengan cobek dari batu gunung. Kalau batu gunung pori-porinya lebih besar. Nah, pori-pori ini sebenarnya ngebantu pas lagi ngulek bumbu. Kalau pori-porinya besar dan banyak, cabai, tomat, dan bahan lainnya yang diulek bisa lebih mudah hancur dan jadi halus. Nah, terus pas pegang ulegan, katanya kalau jari telunjuknya mengarah ke bawah kayak gini, nanti masakannya jadi nggak enak. Katanya waktu ngulek, jari telunjuknya harus ke samping ulegan kayak gini. Maaf ya, ulegan di rumah saya udah potong kayak gini. Oh ya, ada orang Indonesia yang bilang ulegan, ada juga yang bilang ulekan. Tapi nggak usah bingung, soalnya yang mana aja artinya sama. Terus kalau sekarang kalian mau beli cobek, kayaknya harus hati-hati. Soalnya ada cobek yang dibuat dari semen. Kalau cobek yang dari semen ini nggak bagus buat kesehatan, soalnya pas ngulek bumbu, nanti semennya ikut tergerus dan masuk ke bumbu. Katanya kandungan semen ini bisa nyebabin kanker loh. Kalau mau beli cobek, hati-hati ya. Ciri-ciri cobek yang terbuat dari semen itu nggak ada pori-porinya, jadi permukaannya mulus gitu. Terus kalau cobek semen itu lebih ringan daripada cobek batu. Nah, karena lebih ringan, kalau dipukul-pukul suaranya lebih nyaring daripada cobek batu. Kalau cobek batu dipukul, suaranya cenderung rendah, kayak ya karena berat ya. Kadang orang Indonesia kayak saya juga nggak ngerti mana cobek semen dan mana cobek batu. Jadi kalau mau beli harus diantar sama orang Indonesia yang biasa masak ya. ここからは日本語で話します。今回の動画でインドネシア人が料理を作っている時によく使うすり鉢について話しましたけれども、いかがでしたでしょうか。正直に言うと料理あまりしてないので私もあまりわからないんですけれども、まあ少しでも参考になれればいいなと思って、話してみました。わからないこととか皆さんがチョベクについて発見したこととかがあったらコメント欄にぜひ書いてください。さて今回は日記に出ていない単語についてお話ししたいと思いますけれども、その単語はマウ、イギン、アカンとバカルです。今4つの単語がありますけれども、大きく分けると2つのグループに分けることができます。マウとイギンのグループとアカンとバカルのグループです。まずマウとイギンについて話します。マウとイギンは基本的に、願望や希望などを表すときに使います。日本語の何々したいとか何々したいと思いますとかと同じ表現です。例えばbulan ini saya mau pergi ke Jepang とかsaya mau makan siang di Marugame Udon とかです。そして、カジュアルな会話ではイギンはあんまり使われていないです。イギンはどっちかというとフォーマル感がありますので、私もあんまり使わないですね。なので、普段の会話で
自分の願望や希望などを伝えたいときにmauを使ってください。また実はmauよりさらにカジュアルな言い方がありますけれども、皆さんご存知です。また実はmauよりさらにおいおいおいおい、どうした？実はmauよりさらにカジュアルな言い方がありますけれども、皆さんご存知でしょうか？そうです。それはpengenとかpinginとかです。あとバリエーションとしてkepinginもあります。使い方はmauとinginと全く同じです。例えばbulan ini saya pengen pergi ke Jepang とか、saya pengen makan siang di Marugame udon とかです。普通のインドネシア人はこのpengenとかpinginとかkepinginとかを結構使いますので、ぜひ覚えてください。ingin は日本語の何々がしたいとかと同じで、願望や希望などを絶対に表していますけれども、mauは予定とかわしゃがこれからやることについて伝えたい時にも使います。例えば、besok saya mau pergi ke Shinagawa untuk bertemu dengan klien という文章で、意味は明日お客さんに会うために品川に行きますという意味です。まあでも予定とかこれからやることっていうのは広い範囲で見ると、それらもなんか希望とか願望とかですよね。で、次に話すアカンとバカルは、さっきの予定とかわしゃがこれからやることとかについて伝えるときに使うmauと同じ意味を持っています。なのでbesok saya mau pergi ke Shinagawa untuk bertemu dengan klien という例文のmauはそのままakanまたはbakalに置き換えることができます。置き換えたらこうなります。besok saya akan pergi ke Shinagawa untuk bertemu dengan klien またはbesok saya bakal pergi ke Shinagawa untuk bertemu dengan klien という、感じになります。akan と bakal は mau と ingin の関係性と同じです。akan はフォーマルで、bakal は akan のカジュアルな形式です。では例文をちょっと見ましょう。例えばドラマのセリフであいつを絶対にボコボコにしますという意味のセリフですけれども、インドネシア語で言うとこうなります。saya akan bikin dia babak belur という感じです。で、今のをもう少しカジュアルな感じに崩すと、saya bakal bikin dia babak belur という感じになります。今mau、ingin、akan と bakal について、お話ししましたけれども、いかがでしたでしょうか。とりあえず mau と bakal はカジュアルで、ingin と akan はフォーマルというように覚えておくといいかもしれないですね。あと mau は意味の幅が広いので、mau 一本でとりあえず使ってみようという感じでもいいかなと思います。この動画を見てくださった皆さん、ぜひ自分の経験をもとに例文を作ってみてコメントとして書いてみてください。ハリニャジャパネシアは皆さんとのコミュニケーションを図るために作っていますので、ぜひこの動画を見て、インドネシア語のインプットをたくさん吸収してインドネシア語を身につけてください。文脈が文脈がなんとなく分かってちょっとだけ理解している程度でも十分です。ジャパネシアに毎週このハリニャジャパネシアを書いていますので、わからないところがあったら下にコメントを書いていろいろ質問してください。皆さんのアウトプット、そして私からのインプットとフィードバック、このやり取りがとても大事です。Itu dulu sementara ini, sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Bye bye. Bye bye.